Nah, jadi kalau ke terapi kita beresin ketakutannya kan. Takutnya kenapa diberesin supaya dia beres. Tapi kita tidak mempengaruhi dia untuk keputusan sehari-hari. Tidak mau keputusan dia untuk misalnya dia mau ke mana atau dia mau ngapain dengan keluarganya. Kita nggak ngasih keputusan, tergantung dia. Pokoknya kita beresin emosinya, selesai. Pak Jimika Santoso Halo. yang pernah cemas menghadapi pasien yang cemas. Iya, itu bener-bener cemas waktu itu. Karena apa? Karena baru pertama kali. Sebentar, kalau pasiennya cemas, terapisnya cemas, lalu yang ngobatin siapa, Pak? Tidak jadi. Karena sama-sama cemas, mana bisa diterapi, mana bisa menterapi karena mikir. Mau diapain? Kemudian klien juga cemas, takut sama terapisnya juga. Tapi itu benar terjadi? Hah? Si pasien balik lagi? Enggak juga sih. Oh. Sebenarnya lebih asik sebenarnya kalau kita cemas, pasien kita juga cemas, karena kita dapatnya double. Jadi kita juga kena masalah kita di terapi, selesai juga. Kemudian masalahnya orang itu juga beres. Jangan-jangan yang datang ke Bapak waktu itu bukan wanita, bukan laki-laki. Setengah-setengah. Jadi Bapak cemas tuh. Tapi itu memang bisa terjadi sih kalau kita pertama kali seperti itu tanpa sadar nih ya. Saya punya masalah nih. Saya punya masalah A. Kliennya datang dengan masalah yang sama. Lah, terus curhat-curhatan? Ya enggak. Gengsi lah. Tak pikir Bapak curhat juga sama dia gitu kan. Justru kita bisa nebak, oh kamu begini ya? Iya, kamu begitu ya? Iya, begitu ya? Padahal tuh terkait pengalaman. Iya. Oh. Terus memang waktu itu si pasien yang cemas ke Bapak itu usianya di usia berapa tahun? Oh banyak sih ya. Ada, kalau rata-rata sekitar umur 20-an ya. 20-an sampai 50. Rata-rata. Masa-masa remaja. Iya, biasanya putus cinta gitu juga ada, cemas karena merasa cemas nanti gimana nggak ada pasangan lagi yang seperti dia. Biasanya itu masuk quarter life crisis. Jadi di mana masa usia 25 itu dia akan menentukan arah hidupnya. Dia mau sendiri, dia mau berkeluarga. Ya kan? Lama pribadi ya? Dulu memang saya ketika berumur 25 itu saya mengalami kecemasan yang luar biasa. Mungkin di luar sana juga banyak teman-teman sampai hari ini yang masih berpikir kalau gue menikah gitu kan, gue bisa nggak menghidupkan anak istri nantinya. Sedangkan ketika gue sendiri aja pun masih banyak kekurangannya gitu kan. Normal itu. Normal, saya juga gitu soalnya dulu. Ya apalagi kerjaan belum mapan. Nah kita cowok kan mikirnya pasti ya gimana, logis kan. Iya, belum lagi kita bicara keuangan. Iya, tapi setelah nikah pun ya sama aja. Sama aja, biasa aja, nggak ada. Biasa aja ya. Begitu aja sih sebenarnya. Bener sih, ketika kita lajang dulu kan kita nggak makan lah atau kita perlu ini perlu itu juga kurangan. Tapi ketika menikah sama aja ternyata. Iya. Tapi tuh walaupun begitu susah juga nyakinin mereka kan? Susah sih. Iya, sampai mereka harus nikah baru ngerti gitu kan? Baru paham. Iya. Jadi cemas juga kan? Cemas. Iya, saya juga cemas. Cemas kalau saya apalagi pas pulang kerja nyampe rumah itu istri tiba-tiba pengen pinjem handphone saya. Itu saya cemas yang luar biasa. Ada rahasianya. Saya takut lupa ngapus WhatsApp, Pak. Ada apa? Ada BIL ya? Pernah itu, saya pernah mengalami itu. Jadi waktu itu saya lupa kan, saya sudah masuk rumah, saya juga lupa membersihkan gitu kan, membersihkan handphone saya. Pas saya mandi, itu jantung lebih berdetaknya kenceng banget, Pak. Jadi kayak, aduh, tadi ada yang udah dihapus apa belum ya gitu kan. Jadi ya itu, saya juga pernah mengalami kecemasan luar biasa. Tapi kalau saya bedanya adalah saya cemas ketahuan. Bukan ketahuan sih, pernah ketahuan, Pak. Pernah ketahuan. Lebih cemas lagi tuh, dimarahin lagi. Jadi kalau bicara usia muda memang luar biasa sih, karena banyak banget orang-orang yang memutuskan untuk tidak menikah karena dia semakin takut anxiety-nya. Ada orang yang memilih tidak menikah karena
background masa lalu juga. Itu bisa disembuhkan, Pak? Bisa. Jadi saya temui ada orang yang tidak mau menikah, sebenarnya nggak mau menikah karena masa kecilnya adalah melihat orang tuanya sering bertengkar. Oh. Jadinya dia takut kalau nikah nanti saya akan mengalami kehidupan begitu. Bulu kuduk saya merinding. Kenapa tuh? Karena banyak banget teman saya, ada beberapa sampai hari ini banyak yang belum nikah. Mapan iya, sukses iya, ganteng iya, cantik iya. Tapi terkait dari itu mungkin dia memiliki kecemasan di masa lalunya. Mungkin bisa jadi salah satu faktornya. Banyak sih. Padahal belum tentu juga sih kan mereka mengalami hal yang sama seperti orang tua mereka, tapi ya salah satunya persepsinya. itu persepsinya. Atau mungkin juga karena cemas hidup, biaya hidup lebih tinggi. Beban ya. Padahal ketika dia belum pernah mengalami hal yang akan dia alami, harusnya dia nggak cemas ya. Iya. Kecuali dia sudah mengalami. Iya. Gitu. Tapi emang jadilah cemas takut akan masa depan. Atau jangan-jangan dia memperdebatkan atau mempermasalahkan masalah-masalah kepada orang yang belum notabene dia sering menanyakan hal-hal yang negatifnya. Kayak misalkan nih dia mau nikah nih kan. Wah, nikah itu kan mahal, ya kan? Belum lagi nyewa gedung. Sekian kalau di total dalam rupiah kan banyak banget angkanya. Dari situ mungkin ya. Bisa aja. Mereka-mereka yang di umur 25 itu memiliki kecemasan yang luar biasa. Bisa. Mikirnya kemudian gimana untuk biaya itu, belum lagi nanti setelah itu biaya rumah, biaya apa lagi ya udah. Ya karena kan kalau bicara rumah tangga ada rumah ada tangga, iya kan? Apa itu? Rumah tangga ada rumah ada tangga. Tangga ya nggak ada rumah, nggak ada tangga kalau di rumah. Kalau rumahnya satu. Rumah satu. Rumahnya sih nggak ada, rumahnya lantai satu maksudnya. Atap doang gitu. Lantai langsung atap. Tapi Bapak setuju ya, maksudnya terkait dari yang kecemasan anak muda sekarang gitu? Ya banyak sih. Apalagi sekarang zaman-zaman sekarang ada COVID gitu kan. Wah, tambah banyak tuh orang-orang cemas merasa bahwa dia COVID padahal bukan COVID. Ya kan? Iya. Sensasinya terasa nggak nyaman di tenggorokan, kemudian merasa khawatir, bener-bener kalau misalnya ketemu banyak orang, kemudian waktu ketemu banyak orang nggak apa-apa, tapi ketika pulang rumah kemudian jadi mikir, wah, gua kena nih, wah langsung panik, wah langsung langsung keluar keringat jantung berdebar, apalagi sampai harus kena asam lambungnya tuh. Wah itu banyak. Itu banyak banget. Ngalami nggak? Saya sih belum pernah. Dan jangan sampai pernah. Pokoknya intinya kalau saya cemasnya kalau udah di rumah aja udah. Ketika istri minta pegang handphone udah. Tapi terkait lambung itu mungkin rata-rata banyak ya. Banyak sih, banyak banget. Jadi lambung itu karena apa? Lambung itu kan pengaruhnya ke pikiran. Jadi pikiran pengaruh ke lambung. Tahu nggak ada namanya gut brain axis. Jadi ada sumbu otak dan saluran pencernaan. Ya seperti itu istilah bahwa saluran pencernaan itu bisa mempengaruhi otak. Jadi kalau kita mikir seperti itu bisa kena ke sini. Bisa kena ke lambung, bisa kena saluran pencernaan. Pernah nggak kalau misalnya kita mau presentasi, kemudian blood pipis terus. Kalau saya presentasi sih yang sering saya alami sama diri saya adalah paling keluar keringat. Ya. Keluar keringat, tapi untuk asam lambung saya belum pernah. Ya itu enggak, maksudnya tapi itu kan udah pengaruh ke tubuh. Iya. Apalagi kalau misalnya ada banyak orang yang pernah nggak nih orang yang nggak mau masuk sekolah. Jadi anak nggak mau masuk sekolah karena mual. Kalau saya dulu nggak mau sekolah karena pelajarannya Pak. Iya, karena pelajarannya dia nggak mau pelajarannya, dia terus kemudian akhirnya dia takut sama pelajarannya, kemudian dia akhirnya mual, kemudian jadinya nggak sekolah. Jadi setiap kali ke sekolah dia mual, ya itu cemas kan, itu cemasnya, cemas tinggi namanya. Kalau cuma keluar keringat ya udah cemas normal namanya. Tapi rata-rata orang mengalami cemasan lambung itu atau hanya sebagian orang? Kalau saya kan nggak mengalami Pak. Ya banyak sih, banyak berdasarkan dari apa yang saya tangani sih ya. Ya Bapak untuk pasien sendiri sudah berapa ribu ya Bapak tangani? Udah ribuan sih ya, udah ribuan klien. Mungkin ada 3.000-an klien kali. Udah lumayan banyak lah seperti dari itu. Dari sekian ribu, kira-kira untuk pasien Bapak ada nggak yang Bapak sukai? Atau jangan-jangan pasiennya suka sama Bapak terkait kenyamanan ya? Bapak pernah cemas? Hah? Pernah lah, pasti. Pernah cemas gara-gara disukai oleh pasien Bapak?
Untungnya tidak. Kasih tahu Untungnya, dong. Cemas karena ada kedatangan wanita cantik. Ya. Ya bisa. Pernah, Pak? Hah? Pernah? Pernah. Ada nomor WhatsApp-nya, Pak? Mau tahu aja. Jadi ada banyak sih wanita-wanita yang menarik yang kemudian datang, tapi dalam terapi dilarang untuk Sayang banget ya. dilarang untuk kita menjalin hubungan dari setelah terapi. Dilarang, Pak. Iyalah. Sekedar boleh. WhatsAppan gitu, Nggak- hai apa ya, kabar? Ya, WhatsAppan gitu boleh lah. Oh, boleh. Tapi nggak boleh sampai sejauh-jauhnya, nggak boleh sampai sejauh. Hanya hubungan profesional aja. Ngajak makan malam, boleh? Nggak boleh, terlarang. Kalau saya sih udah Ya kalau aduh, Mas Aral diambil ya. modus, Pak. Oh, jadi memang nggak Terlarang, boleh ya? terlarang, Memang nggak kode etik. boleh. Kode etik, jadi Kode tidak- etik? Ya, tidak boleh sama sekali. Tapi Nggak, nyolong-nyolong boleh dong, Pak. kalau nggak ketahuan ya. Ah, itu dia. Kalau nggak ketahuan Tergantung. sikat. Tapi sebenarnya nggak boleh sih, karena memang profesional itu tidak boleh. Jadi kita nggak boleh setelah kita selesai dari ruang terapi, kita udah beresin dia, kemudian setelah dia kembali menjalani hidup ya nilai hidupnya dia. Oh. Kemudian kalau dia punya masalah, dia akan kembali lagi pada kita. Tapi kita tidak intervensi dia untuk mengambil keputusan. Sebenarnya akan sangat mudah ketika kita kan udah kenal nih, udah tahu masalahnya, Iya. udah tahu kelemahannya, kekuatannya. Jadi kalau kita mau ngobrol, kita mau dalami lagi, ya itu pasti kan lebih gampang kan, karena kita tahu. Cuma kan nggak boleh, karena itu kalau kita seperti itu berarti kita sudah masuk ke ranah emosi. Oh, itu nggak boleh. Nggak boleh, bahaya itu. Terus terkait dari keputusan yang Bapak ambil terhadap si pasien itu bagaimana? Keputusan, kita nggak berikan keputusan loh ya untuk terapi. Oh. Jadi kita hanya sejenis coaching kah? Iya, kalau beda-beda, terapi sama coaching beda. Oh, beda-beda. Jadi kalau terapi adalah misalnya cemas nih ya, misalnya cemas anxiety nih, takut mati, dengar suara ambulan takut. Emang ada Pak orang yang takut mati, Pak? Banyak Oh, bro. Mati itu kan sifatnya itu akan datang, beneran datang. Oh banyak orang tahu, banyak orang anxiety tahu itu, tapi mereka Takut mati? Takut mati. Ya, yang bisa merasakan hanya orang-orang anxiety sih. Orang yang pernah merasakan itu. Kalau orang-orang yang normal, tanda kutip, mereka nggak ngerti anxiety, mereka akan merasa, kok aneh, takut Saya nggak mati." normal dong ya. Saya nggak normal ya, nggak tahu kematian gitu kan. Yang orang yang di luar anxiety akan merasanya aneh gitu loh, sama Mas Arel. yang orang anxiety dia kan Ya, ketakutan biasanya masalah kematian. biasanya akan cenderung takut mati karena dia akan mengalami jantung berdebar kan sangat kencang, kemudian nafasnya pendek, sesak seperti itu, keringat dingin, jadi serasa mau mati. serasa mau mati. Tapi serasa mau mati ini membuat mereka ditakut mati. Nah, jadi itu yang membuat mereka jadinya takut. Itu. Nah, jadi kalau ke terapi kita beresin ketakutannya kan. Takutnya kenapa diberesin supaya dia beres. Tapi kita tidak mempengaruhi dia untuk keputusan sehari-hari, tidak mempengaruhi keputusan dia untuk misalnya dia mau ke mana atau dia mau ngapain dengan keluarganya, kita nggak ngasih keputusan, tergantung dia. Pokoknya kita beresin emosinya, selesai. Jadi pasien itu cuma datang ke Bapak, dia curhat, terus dia bayar Bapak gitu. Enak banget ya? Oh enak, jadi rapis lah. Kayak konsulting gitu ya? Konseling. Beda. Oh, beda Ini juga. ada terapinya. Jadi kalau konseling kan hanya bukan konseling ya, maksudnya kalau konsultasi ya. Iya. Kalau konsultasi kan kita ngobrol, kemudian saya kasih seperti kamu sebaiknya begini. Tapi kalau terapi kita itu mencari akar masalahnya. Akar masalahnya. Iya, kita mencari apinya. Tapi biasanya yang datang ke Bapak itu secara keseluruhan dia sembuh dari anxiety yang berlebihan. Alhamdulillah puji Tuhan ya sembuh. Oh, terus yang takut mati jadi dia siap mati. Iya. Harus Serius? begitu kan? Oh, Jadi mereka sembuh ketika seperti Mas Arel kan, nggak mikir mati ya mati aja kan? Iya. Ya, itu namanya sembuh. Jadi ketika mereka udah sampai level seperti itu ya udah enakan. Kemudian ketika mereka dengar suara ambulans biasa, dengar orang berita kematian biasa, aktivitas normal biasa, kemudian mereka bisa keluar rumah lagi, mereka bisa olahraga lagi, udah aktivitas normal ya udah itu sembuh. Jadi beda ya antara cemas normal dengan gangguan cemas. Yang saya maksud tadi anxiety itulah gangguan cemas. Anxiety disorder harusnya. Cuma gampangnya dibilangnya lah anxiety gitu. berarti dalam Bapak menghadapi pasien itu, Bapak juga pernah mengalami kecemasan ketika pasien itu takut nggak sembuh.
Iya, cemasnya seperti itu. Pernah Lah pernah. normal. Ternyata seorang terapis juga punya batas normal ya. Oh pernah Pak. Pernah. Waktu itu siapa Pak yang datang? Oh, ke rahasia. Oh rahasia. Inisial deh, inisial. Ada deh. Ada deh. Tapi dia sembuh sekarang. Hah? Ya alhamdulillah puji Tuhan sembuh. Ini normal ya, karena kita mau memberikan yang terbaik sama dia. Jadi tapi itu nggak boleh sebenarnya sebagai terapis kan, karena berarti kan kita melekat pada hasil. Tapi kalau itu untuk yang lebih baik, tetap nggak boleh. Karena harusnya ketika kita melakukan terapi itu, kita harusnya adalah melakukan yang terbaik, nggak melekat. Jadi ketika kita sudah mulai cemas, ini nanti gimana, sebenarnya berarti kita sudah mulai melekat pada hasil. Jadi kita sudah merasa bahwa saya harus nyembuhin dia kan. Nah begitu kita merasa saya harus nyembuhin dia, jadinya kita melekat pada kesembuhan itu. Padahal kesembuhan itu bukan tergantung pada kita belaka. Nah itulah yang tanpa sadar membuat kita jadi cemas. Nah itu diberesin dulu sih. Biasanya diberesin dulu sebelum terapi. Biasanya Bapak membereskan diri Bapak dari kecemasan saat menghadapi pasien itu seperti apa? Maksudnya sebelum. Jadi kalau sesi pertama, sesi kedua tuh, sesi ketiga atau beberapa sesi itu masih oke ya. Tapi kemudian kalau misalnya setelah beberapa sesi belum ada perubahan kan otomatis kita pasti mikir. Nah, akhirnya kemudian sebelum sesi terapi berjalan kita sudah membereskan diri sendiri iya, gitu kan. Jadinya ketika pada waktu ketika kita ketemu udah lepas. Karena ketika kita lepas, kita nggak expect apapun ya, itu miracle happen gitu loh. Tapi beneran ide-ide itu ada muncul pasien sendiri. yang nggak sembuh ketika terapi? Ya ada lah, memangnya dewa. Iya, saya pengen tahu siapa pasien itu. Maksudnya Adalah. dia punya masalah apa, kecemasan yang Ada apa? juga, ada masalah kecemasan nggak sembuh juga ada. Pasti ada lah, ada beberapa. Contohnya Pak, sebutkan satu aja masalah yang nggak bisa diselesaikan oleh seorang terapis yang sudah ribuan orang datang. Ada banyak hal kenapa, maksudnya gini, nggak semua kasus itu bisa kita beresin seperti itu, karena Satu aja kasusnya yang nggak bisa Bapak bereskan. Masalah rumah tangga kah? masalah rumah tangga bisa. Jadi gini misalnya. Berarti kalau masalah waktu rumah itu tangga, masalah rumah tangga yang Bapak nggak bisa bereskan. Rumah tangga itu ada. Jadi rumah tangga itu kenapa nggak bisa beres? Karena masalahnya sedang berjalan juga bisa. Jadi gini, orang itu bermasalah dengan pasangannya, ya kan? Nah kemudian kita terapi pasangannya, ya kan? Supaya dia bisa rilis emosinya sama pasangannya. Balik ke rumah, kan dites lagi tuh. Iya. Dites lagi dan ketemu dengan pasangannya lagi. Sikapnya ternyata sikap pasangan nggak berubah. Sikap pasangan berubah, kemudian dia nggak bisa handle, ya kan? Maka itu kan bisa nggak sembuh. Kenapa? Karena kan perubahan tergantung dari si klien. Berarti pasien yang datang ke terapis itu bukan semerta-merta nanti terapis yang menyembuhkan. Iya, bukan. Berarti ada faktor lain dia bisa sembuh sendiri. Ada konsep bahwa yang nyembuhin itu adalah kerjasama antara terapis dan klien. Oh. Jadi kita nggak bisa memaksakan ide ke klien. Misalnya kita udah terapi nih masalah rumah tangga ya, kita beresin seperti itu. Kemudian dia kembali ke rumah, pasangannya masih suka marah lah, masih pukul lagi lah. Tapi saat itu si terapisnya datangnya berdua, pasiennya berdua apa sendiri? Sendiri. Harusnya berdua dong. Harusnya berdua. Cuma karena dia kan maunya nggak mau terus menahan beban, dia sampai stres seperti itu, nggak bisa fokus, nggak bisa kerja, pengaruh ke anak dan sebagainya, sering marah sama anak kan jadi masalah. Jadi kemudian akhirnya kan dia ke terapis kan, supaya dia bebannya hilang. Nah, beban itu bisa hilang, tapi ketika masalah itu terus berjalan, ini maksud dengan masalah yang masih berjalan. Beda dengan masalah sudah selesai. Kalau masalah yang berjalan, berarti akan tergantung dari bagaimana dia merespon keadaan yang sedang dihadapi dengan suaminya. Apakah dia sudah bisa mulai, kalau mindsetnya sudah bisa dirubah, ketika terapi dia mulai klik dan benar-benar berubah seperti itu, dan ketika di situasi yang dihadapkan kemudian dia udah bisa hadapi, ya sembuh. Berarti pada saat itu hanya si istri yang datang. Saya nggak sebut istri loh ya. Tadi kan Bapak bilang si pasangan. Masa bisa istri bisa cowok. Iya, tadi kan Bapak bilang bahwa si pasangan dari prianya bla 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 bla. Berarti saya menyimpulkan bahwa yang datang waktu itu istrinya. Ya, Bapak pernah nggak nyaranin sama dia waktu kemarin, nyaranin bahwa datang berdua?
Datang berdua selalu disarankan, tapi kalau memang nggak bisa memenuhi ya udah, yang penting kan selamatin dulu emosinya dulu kan, karena kalau misalnya dia semakin drop kan kasihan juga. Idealnya kalau kita bicara ideal harusnya dua-duanya. Tapi kan ideal tuh nggak selalu terjadi. Masalah ekonomi kah dia datang? Adalah 1 sampai 10 ekonomi kah dia datang? masalah ya tadi, masalah dalam KDRT, masalah tentang ketidakjujuran dan sebagainya, banyak lah itu, masalah perselingkuhan dan sebagainya. Nah itu berarti kan kalau si istri yang datang, si suami nggak mau datang, berarti dia lebih berat ya, dia ada ketakutan ya, karena kan di hadapan ada kondisi yang akan berubah lagi. Saya bertemu dengan dia kan hanya 1 jam, 1,5 jam seperti itu. Tapi itu jauh lebih bagus dibandingkan dia tidak datang ke terapis, karena dia nggak akan tambah semakin drop. Jadi ketika masalah sedang berjalan, ini sangat luar biasa hadapannya seperti itu, dan dia nggak bisa, dan dia butuh bantuan support, kan dia datang ke terapis supaya dia nggak semakin drop. Karena kalau dia dibiarin aja, maka dia akan semakin drop kan. Kalau semakin drop kan bahaya. Tapi kalau bicara ekonomi, pernah waktu itu pasiennya bicara ekonominya, datang gara-gara dia stres dengan ketakutan ekonomi yang... Oh ada juga. Nah kalau saya ekonomi itu juga, itu banyak sumbernya. Ada banyak seperti itu, ada datang juga karena masalah ekonomi seperti itu, bagaimana dengan finansial seperti itu banyak juga. Tapi kan kita juga kalau masalah finansial itu, kita juga akarnya banyak. Nggak bisa hanya berdasarkan dengan hanya 1 kali terapi, tapi itu banyak kompleks gitu loh. Bisa karena masalah kecilnya, bisa masalah karena usahanya, bagaimana dia usahanya dia, bagaimana dengan skill dia, ya itu banyak kan. Jadi tapi umumnya pasien yang datang ke Bapak itu dia punya ketakutan apa, anxiety apa? Umumnya rata-rata ya, yang sekarang Bapak tangani. Sekarang yang paling umum dan sekarang saya sedang mendalami adalah masalah anxiety disorder, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan yang saya bilang tadi, bahwa tadi loh takut mati, kemudian takut kalau tiba-tiba kena jantung. Itu yang sering saat ini ya, mereka datang takut mati. Jangan diketawain, tapi memang nggak enak itu. Oh nggak enak ya? Ya memang nggak enak, karena banyak orang nggak ngerti. Tapi kalau kita ngalami, nggak enak. Dan banyak yang ngalami juga banyak loh, maksudnya yang ngalami juga banyak dari segi banyak profesi. Dari polisi, tentara, kemudian dokter, kemudian profesional, kemudian anak muda, masih muda pun juga bisa ngalami sih. SMP aja. Apalagi zaman sekarang kan, sosial media itu ya, ketika kita posting gitu kan, pasti itu komentar-komentar netizen tuh membuat kita mau posting lagi, itu biasanya timbul kecemasan. Ya itu bisa juga. Kalau kita Bapak pernah posting misalkan, apalah, terus ada komentar netizen yang membuat Bapak nih, wah gila nih orang, sampai bikin gue tuh kecemasan yang berlebihan. Bukan sebel mungkin, lebih tepat bukan cemas kali, mungkin lebih tepatnya sebel kali ya. Tapi ada pasien Bapak yang pernah Bapak pegang itu dari ribuan yang datang, salah satunya dia mengalami kecemasan di sosial media. Kecemasan di sosial media nggak banyak. Nggak pernah kelihatannya, saya nggak pernah nangan itu. Banyak kan datang lebih ke arah masalah anxiety, kemudian masalah pasangan, kemudian masalah traumatik, kemudian masalah move on, masalah susah tidur, insomnia, masalah percaya diri. Kalau masalah sosial media sih nggak, mungkin karena nggak terlalu urgent ya. Nggak terlalu urgent karena sosial media kemudian kamu cemas gini aja, tapi kan nggak, itu kan bisa hadapin, nggak jadi hal yang sesuatu yang harus di... Berarti nanti sehabis ini saya datang ke terapis Bapak, saya akan bilang saya susah move on dari mantan saya. Itu boleh Pak? Boleh, datang aja. Datang aja ya. Saya akan susah move on dari istri? Dari mantan dong. Mantan tuh jauh lebih indah Pak. Oh gitu. Wow. Maksudnya mantan pacar jadi istri sekarang gitu. Ya berarti bisa juga ya. Maksudnya ketika dia mengalami kecemasan yang susah move on gitu, datang ke Bapak bersedia untuk menterapis dia. Iya, sering juga seperti itu. Banyak itu. Banyak. Apalagi yang kemudian pasangan, kemudian pasangannya selingkuh. Nah, itu dia. Itu banyak juga. Itu yang datang cewek apa yang cowoknya, Pak? Semuanya cewek dan cowok juga, tapi persentase lebih banyak cewek. Persentase lebih banyak cewek. Kalau yang cowok yang datang ke terapi Bapak, biasanya dia ngeluhin apa?
masa ujuk-ujuk istri gue selingkuh gitu kan? Ada seperti itu. Ya, ada istri saya selingkuh, saya pengen bunuh dia, tapi saya tahu saya nggak boleh bunuh dia gitu kan. Sampai dia ngejambut bunuh? dia. Ya kan, udah sakit hatinya luar biasa kan. Oh, itu yang cowok ya? Iya. Kalau yang cewek kan cuman bisa nangis gitu kan? Iya. Kalau yang cowok biasanya dia lebih ke apa ya? Premanismenya yang keluar. Iya. Bunuh. Iya. Itu sampai segitu. Ada keinginan untuk itu, tapi kan dia sadar bahwa dia itu nggak boleh, jadi dia tahu diri bahwa ini nggak bagus. Jadi pada saat itu dia bawa pedang ke bapak gitu? Ya enggak lah, saya takut kalau dari terapi dia. Malah bapak yang cemas Saya ya? cemas. Mikirnya, kan gue nggak selingkuh sama istrinya, kenapa gue mau dibunuh? Jadi pada waktu itu dia datang ke bapak curhat masalah rumah tangganya atau masalah pasangannya bahwa berselingkuh, sampai akhirnya dia mau ngebunuh. Ada keinginan. Ada keinginan mau ngebunuh. Ya itu curhat kan. Ya kira terapi aja, ya wajar lah seperti itu karena kan sakit hatinya luar biasa. Ya udah kita terapi supaya dia bisa rilis emosinya itu kan. Nah begitu rilis emosinya selesai, dia jauh lebih tenang seperti itu. Itu. Ya biasanya kalau masalah udah seperti ini udah dalam kan, berarti itu akan butuh beberapa kali sesi. Tapi itu bisa seperti itu. Bisa. Ya, asal dia nggak tadi ya. Tapi kan gini pedang loh. ke saya. Gini. Kan dia datang nih bawa pasangannya berselingkuh. Nah, Bapak kan sebagai terapis pastinya punya pengalaman di situ. Harusnya ya. Karena kan Bapak juga harus bisa nyembuhin dia. Nah, kalau Bapak pernah diselingkuhi atau berselingkuh gitu? Untung enggak. Terus cara Bapak mengobati dia? Cara ngobati dia, masalah itu muncul karena emosi kan. Masalah muncul karena emosi, karena keyakinan akan suatu peristiwa. Oke, jadi yang diberesin apa? Masalahnya. Emosinya. Oh, emosinya, bukan masalahnya ya? Bukan. Emosinya. Sehingga logikanya nggak main. Iya, itu diberesin. Jadi rasa yang naik, sama logika keyakinannya. turun kan? Iya, itu diberesin emosinya. Jadi biar begini ya? Iya. Logika naikin, rasa turunin. Iya, jadi nggak terlalu terhanyut gitu loh. Gitu kan? Itu terapi seperti itu kan, bagaimana membuat emosinya itu bisa lebih netral. Kalau cemas kan berarti kan cemasnya tinggi, berarti kan kalau apa? Berarti emosinya lebih dari normal kan? Iya. Jadi bagaimana kita turunin? Jadi emosinya yang turunin, iya. Bukan masalahnya ya? Masalah tetap ada. Masalah tetap ada. Dia mengerti bahwa pasangannya selingkuh, tetap ada. Cuma setelah dia terapi, dia akan lebih memahami, dia akan lebih tenang. Karena, jadi istilahnya jauh lebih tenang, jauh lebih bisa kendalikan diri sendiri, bisa tidur lagi. Biasanya kalau yang perselingkuhan itu, yang mereka lemparkan masalahnya itu, apa sih Pak? Apa ya? Momen. Ada satu hal yang tak terpenuhi oleh pasangannya. Jadi pasangan ini bisa bahwa semuanya bagus, finansial bagus, finansial bagus, kerjaan bagus, pasangan juga tidak bermasalah, baik hati. Berarti masalah diranjang. Masalah diranjang juga oke. Oh. Oke juga diranjang, tapi iya, tapi kemudian selingkuh. Kenapa? Karena ada satu aspek yang tak terpenuhi. Apa misalnya itu, Pak? Perhatian. Hanya simple. Karena dia kerja, dia kemudian sibuk dengan pekerjaannya, finansial terpenuhi, semuanya oke. Tapi ya ada satu hal kecil itulah yang kadang-kadang. Tapi kan bisa dikasih dengan hadiah. Nggak cukup dong. Hadiah aja nggak cukup. Perhatian tuh beda dengan hadiah. Hadiah itu adalah suatu tanda bahwa kita perhatian. Iya. Tapi nggak semua orang butuh hadiah. Semua orang nggak butuh hadiah? Nggak tentu. Masalahnya butuh hadiah. Masalahnya sama istri, masalahnya butuh apa? Saya sih butuh hadiah atau butuh dipeluk? Dipeluk lah. Oh gitu ya. Jadi hadiah. Jadi perhatian itu tidak harus selalu hadiah. Perhatian itu kadang-kadang juga nggak harus selalu pelukan. Perhatian juga kadang-kadang adalah support. Iya, perhatian kadang-kadang hanyalah dengerin gua. Menjadi pendengar yang baik, listening. Iya, hanya perlu itu aja. Jadi dia mapan, dia kaya, semua hidup terpenuhi. Tapi ketika dia nggak bisa ngasih perhatian, nggak bisa ngasih support, itu biasanya bisa berdampak ke hubungan suami istri. Iya, bisa. Sampai akhirnya dia berselingkuh. Iya, bisa terjadi ke perselingkuhan, hubungan suami istri, maksudnya nggak
bukan yang Nggak harmonis. Ya harmonis, nggak Nggak harmonis. Ya. Sehingga si pasangan Di luar ini- harmonis sih sebenarnya, maksudnya dia masih ngobrol, dia masih ini, semuanya oke. Iya, sehingga si pasangan itu mencari lawan tanpa sadar ya. Iya. Tanpa sadar dia Tanpa mencari sosok yang bisa Tanpa sadar dia ketemu, bukan mencari. Oh, oke. Dia ketemu dengan orang yang tiba-tiba cocok, pas. Jadi biasanya tidak ada niat selingkuh. Tidak ada. Hanya karena dia kemudian ketemu, nah kemudian jadinya cocok. Itu tidak ada niat, tapi dia ketemu sama orang yang bisa. Iya. Biasanya pengalaman saya dari terapi banyak orang sih, mereka nggak ada niat. Mereka hanya tiba-tiba ketemu orang ini, kemudian dia suka. Padahal Oh. pasangan ini lebih jelek dari pasangannya. Serius. Lebih jelek sampai kadang-kadang orang yang datang terapi itu bingung. Pak, pasangan saya tuh lebih hebat, Lebih ganteng, keren, lebih gagah, lebih cantik, Uh-uh. ya kan? Tapi kok saya jatuh cintanya sama ini dan susah lagi lepasnya. Dan dia nyadari bahwa itu nggak perlu dan nggak penting dan harus lepas, tapi susah. Tapi dia juga nggak mencari. Sebenarnya di awalnya nggak cari kok dia. Kebanyakan yang datang nggak Cuman mencari. ketemu, berawal dari obrolan Berawal kali ya. berawal dari ketemu, obrolan, nggak ada maksud apapun, tapi kok lama-lama enak ngobrolnya. Tapi ada dong Urusan. yang dia niat untuk mencari sekian persen lah ya, ada kali ya. Mungkin ada, pasti ada lah. Pasti ada. Ada juga yang niat seperti itu sih. Oh, berarti kaya, cantik, gagah, dia sukses. Mm-mm. Untuk pasangan itu belum cukup kalau basic Ya, dia basic perhatian, needs-nya ya. basic support untuk si pasangan. Iya. Kadang juga kita harus menjadi pendengar yang baik Mm-mm. terhadap istri atau suami. Iya, begitu. Dan ujung-ujungnya ketika itu udah terjadi, sebenarnya tidak mencari ya. Biasanya- Dia ketemu. Iya, ketemu. Ini versi saya ya, walaupun juga mungkin ada yang mencari ya. Mhm. Tapi rata-rata kalau mereka datang ke terapi ke saya sih, mereka tidak mencari sih. Kalau mereka mencari, biasanya motifnya motif balas dendam kan biasanya. Pelampiasan. Ya pelampiasan. Ya lu pernah selingkuh ya? Oke, gue selingkuh juga. Iya, komitmen kan. Kalau lu selingkuhin gua bisa selingkuhin balik. Iya. Bener nggak sih? Iya. Iya. Iya, emang gitu. Banyak juga seperti itu. Banyak juga. Lalu untuk beribu-ribu pasien Bapak yang datang ketika dia mengalami kecemasan, hal apa sih yang Bapak kasih untuk orang-orang yang mengalami kecemasan yang sifatnya itu belum terlalu jauh? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan untuk mereka yang mengalami kecemasan? Apapun lah itu. Kalau tadi kan kita terakhir bicara masalah suami istri gitu kan. Tapi yang secara apa ya, dasar orang mengalami kecemasan itu harus bagaimana? Jangan mikirnya ke depan. Jadi berlatihlah untuk hidup di masa sekarang. Berlatih untuk hidup di masa sekarang artinya adalah ketika pikiran kita mulai ke sana, mulai ke Amerika sana atau Iya. mulai ke Eropa sana, kita mulai sadar, weh kita di Indonesia. Tapi di Eropa enak Pak, dingin. Indonesia panas Pak. Oh gitu Iya, gitu. jadi kita mulai belajar menyadari bahwa kita harus di sini seperti itu. Berarti kita harus sadar dulu ya. Iya, kita menyadari bahwa kita hadir di sini sekarang ini, saat ini. Jadi kalau misalnya orang mikir finansial, waduh Indonesia krisis, bukan krisis, apa namanya, resesi gitu kan. Resesi itu buat kita ditakutkan. Nah, kita mikirnya adalah bahwa sekarang hari ini saya bisa cukup makan, saya bisa minum, saya bisa apa. Jadi sebenarnya saya berkecukupan. Jadi kemudian rasa berkecukupan ini yang kemudian dijaga sepanjang hari. Nah, rasa berkecukupan sepanjang hari ini yang dijaga itu yang akan mendatangkan keajaiban. Itu bersyukur ya. Ya. Dan mungkin yang diselesaikan adalah cemasnya ya, bukan masalahnya ya. Iya, yang dibereskan emosinya. Oh iya, emosinya bukan Iya. cemasnya ya. Iya. Gimana Ya, caranya? emosi itu cemasnya. Iya. Emosi tapi bukan berarti problem tetap ada, emosinya sama keyakinannya itu yang diberesin. Atau simpelnya gini deh. Kalau dia punya kecemasan, datang aja ke terapis Bapak.